البدر علينا من Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mal salihan taradahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Asabiku semua. Ada kisah menarik dari dua ulama karismatik yang dimana bisa kita jadikan pelajaran dan bisa kita jadikan cara pandang. Dua ulama ini bisa tahu kalau seseorang itu termasuk zuriat Rasul tanpa tes DNA ataupun secara kajian ilmiah. Seperti yang lagi viral sekarang. Beliau sudah sama-sama kita tahu, yaitu Aba Guru Sekumpul dan Kiai Samsuri Grobogan. Kisah pertama, yaitu Aba Guru Sekumpul. Beliau dikenal sosok karismatik penuh dengan karomah. Nama beliau masyhur di berbagai penjuru Nusantara sampai luar negeri. Jiwanya sebagai ulama sudah melekat sejak ia masih muda, yakni sejak tinggal di keraton. Asabiku semua, Aba Guru Sekumpul sudah mengajar dan menunjukkan keulamaannya di khalayak umum. Walaupun demikian, Aba Guru Sekumpul selalu bersikap tawadu. Ini yang patut kita contoh sebagai seorang dai, apalagi kepada para ulama yang lebih sepuh. Sikapnya yang penuh akhlakul karimah membuat orang-orang kagum dengannya, sehingga menumbuhkan rasa mahabbah kepada Aba Guru Sekumpul bagi yang pernah bertemu dengan beliau. Asabiku semua, ada salah satu kisah menarik tentang karomah yang dimiliki oleh Aba Guru Sekumpul, di mana kisah ini diceritakan langsung oleh Al-Habib Mahmud Al-Baghais, ya, dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Saat itu beliau masih mengaji di pesantren Darussalam, Martapura. Ketika Habib Mahmud mengikuti pengajian di rumah Aba Guru Sekumpul di Keraton, ya, Habib Mahmud duduk di serambi rumah Aba Guru. Pengajian itu juga dihadiri oleh guru-guru senior di pesantren Darussalam. Setelah menutup pengajiannya, Aba Guru Sekumpul meminta Habib Mahmud untuk berdiam diri dulu, tidak ikut pulang, ya, dengan yang lain. Nang duduk di pelataran itu bedudi buli. Yang duduk di serambi itu pulangnya belakangan, kata Aba Guru Sekumpul. Setelah jamaah santri pulang, maka Habib Mahmud disuruh menghadap Aba Guru. Beliau menanyakan nama dan asalnya. Habib Mahmud menjawab bahwa namanya adalah Raden, nama panggilan di kampungnya dan berasal dari Samarinda saat itu. Ikam kadakawa belindung lawan aku, pedatuan ikam seorang nan madahakan lawan aku. Ngaran ikam sabujurannya adalah Sayyid Mahmud Al-Baghais. Kamu tidak bisa menyembunyikan diri dariku, sebab datuk kamu Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan kepadaku, nama kamu sebenarnya adalah Sayyid Mahmud Al-Baghais. Ya. Akhirnya Habib Mahmud Al-Baghais mengiyakannya dan tidak bisa menyembunyikan identitasnya. Ya. Azabiku semua, pada tahun 1984 Masehi, Al-Habib Umar bin Ahmad Al-Mutahhar dari Semarang saat itu sedang mengikuti KKN di Kecamatan Kedung Jati, salah satu kecamatan di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Kala itu Habib Umar dapat cerita dari masyarakat setempat yang mengatakan bahwa di Brabo, ya, desa yang masih satu kecamatan dengan tempat di mana Habib Umar mengikuti kegiatan purna mahasiswa itu, terdapat ulama sepuh yang alim dan soleh. Sebagaimana biasa, ya, Habib Umar ketika mendengar kisah seperti demikian, ingin sekali sowan, ya, ngalap, ya, mencari berkah serta doa-doa dari kiai tersebut. Dan ia pun datang ke kediaman Kiai Samsuri Dahlan beserta satu teman lain bernama Insinyur Budi, seorang staf wali di Kota Semarang. Ya. Sampai di kediaman Kiai Samsuri,
Habib Umar melihat Kiai Samsuri sedang duduk siang, santai di atas kursi yang besar dan lebar, ya khas mebel kuno dengan memakai baju putih tanpa dikancingkan di bagian dadanya. Kemudian Habib Umar menyapa, mengucapkan salam. Assalamualaikum. Ya. Melihat ada tamu yang datang, Kiai Samsuri segera tergopoh berdiri, menatap tepat menuju pintu di mana Habib Umar berdiri, seraya menyambut dengan kalimat hangat, ya. Waalaikumsalam. Monggo monggo Ndoro Sayyid. Monggo Ndoro Sayyid. Silakan masuk Tuan. Silakan masuk. Saudaraku yang kemuliakan, sembari Kiai Samsuri masuk ke dalam ruangan dalam rumah, berganti baju yang lebih layak untuk hormat tamu, perasaan heran dan tanda tanya besar menyelimuti hati Habib Umar yang masih terlalu muda dan belum banyak dikenal khalayak seperti sekarang ini. Ya. Bagaimana bisa Kiai Samsuri mengenali saya sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, Sayyid atau Habib, sedangkan Kiai Samsuri sendiri belum pernah sekalipun bertemu dengan saya. Ya, gumamnya dalam hati. Azabiku semua. Usai bincang-bincang cukup, Habib Umar memberanikan diri bertanya, Mbah, panjenengan belum pernah bertemu saya. Bagaimana panjenengan tahu bahwa saya ini termasuk Sayyid? Gandane ketawis, Beb. Aromanya terlihat jelas, Beb. Jawab Kiai Samsuri dengan singkat, jelas. Azabiku semua, jawaban ini membuat hati Habib Umar merinding. Habib Umar mengibaratkan kisah tersebut dengan cerita Nabi Yakub saat berpisah dengan Nabi Yusuf. Ya, di mana Nabi Yakub mengenali baju yang diberikan kepadanya ya, adalah milik Yusuf ya, hanya melalui ciuman aroma baju yang dibawa saudara Nabi Yusuf alaihissalam ketika sudah mendekati rumah sang ayah. Ya, hal ini mereka dapatkan karena kekuatan cinta di antara mereka. Dan kisah ini pun disampaikan oleh Habib Umar Al-Mutahhar ya, saat menyampaikan Mau'izah Hasanah di pesantren Sirajut Thalibin Brabo, dan diulang kembali ya saat pelacak buku biografi jejak Kiai Samsuri Dahlan ya, sowan ke kediamannya di Semarang, itu Jawa Tengah. Asabiku semua, inilah kisah para pencinta ya, walaupun sedikit sekali literasinya. Seharusnya kita yang banyak introspeksi diri. Sudah sejauh mana ilmu kita? Para pendahulu itu tanpa tes DNA ataupun uji ilmiah bisa tahu sendiri beneran zuriat apa tidaknya. Jujur saja, ilmu saya mungkin masih receh ya, tapi ulama terdahulu cukuplah menjadi contoh bagi saya sebagai teladan ya, mencintai habaib, apalagi menyikapi sekiranya ada habib yang kebelinger seperti kata para netizen yang dirahmati oleh Allah ya, habib kebelinger dan palsu kok masih aja diikuti. Budak ya kamu. Azabiku semua, semoga kita dapat keberkahan dari Aba Guru Sekumpul dan Kiai Samsuri ya, dan dapat dikumpulkan bersama Rasulullah SAW di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.